Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristin Pawranata dari Prodi Pendidikan Geografi 2019. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembentukan Indonesia menurut Robert Hall. Pada 160 juta tahun yang lalu atau Late Jurassic, waktu itu Indonesia belum ada. Kala itu hanya ada wilayah yang sekarang menjadi Asia Tenggara, yang saat ini kita kenal sebagai Sumatera dan Semenanjung Malaya. Pulau Kalimantan belum ada, Papua masih terletak jauh di selatan dan masih menjadi bagian dari sisa-sisa Gondwana bersama Australia dan India. Pada masa Jurassic akhir itu, Asia terpisah dari Australia dan India oleh Laut Mesotetis. Lempeng laut Mesotetis ini menyusup atau mengalami subduksi ke bawah Asia Tenggara dan Asia Selatan dan juga ke bawah Blok Banda dan Blok Agro. Pada tahun 155 sampai dengan 150 juta tahun lempeng Mesotetis sendiri rupanya ada subduksi antara lempeng samudra yaitu lempeng Xenotetis sehingga membentuk busur Woyla dan juga busur Inkectus. Mesotetis menyempit dan Xenotetis terus melengsek ke timur laut. Terpisahnya Banda dan Agro dari induknya, Australia juga berarti muncul batas lempeng divergen dan terbentuk lempeng samudra yang baru. Lokasi yang ditinggalkan oleh blok Banda yang bergeser itu saat ini kita sebut sebagai Laut Banda. Lalu selanjutnya, pada 135 juta tahun yang lalu, pada masa ini, India mulai memisahkan diri dari Australia. Muncul batas divergen antara Australia dan India, yang juga berarti terbentuk lempeng samudra yang baru. Keadaan menjadi jauh lebih rumit, Mesotetis makin sempit karena ia tenggelam atau mengalami subduksi ke bawah Asia Tenggara dan Xenotetis. Blok Banda dan Argo bergeser ke timur laut, bergerak saling menjauh dengan India yang bergeser ke barat daya. Pergeseran India ini menyebabkan Xenotetis terbelah menjadi Xenotetis Barat dan Xenotetis Timur. Australia sendiri sedikit bergeser ke selatan. Blok Banda kita sebut sebagai SWB atau Southwest Banda dan Blok Agro kita sebut sebagai EJWS atau East Java West Sulawesi. Dapat kita lihat pada 100 juta tahun yang lalu, blok EJWS dan SWB sampai di tepian Asia Tenggara. Di sana blok SWB bertahan karena lempeng Eurasia, termasuk di Asia Tenggara itu adalah lempeng yang tebal. Karena blok SWB tertahan, blok EJWS bisa menyusulnya, dan akhirnya posisi kedua blok ini jadi bersebelahan tetapi tidak bergandengan. Pada 85 juta tahun yang lalu, SWB dan EJWS bergabung dengan Asia Tenggara membentuk area yang disebut Sundaland atau paparan Sunda. Jawa dan sebagian Kalimantan muncul akibat penggabungan ini. SWB hilang dan terbentuk Kalimantan, sementara blok EJWS juga hilang dan terbentuk Jawa, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Pada 50 juta tahun yang lalu, interaksi di Sundaland bertambah kompleks karena ada tambahan subduksi dari arah timur. Bentuk Kalimantan disempurnakan oleh adanya interaksi ini, dan juga bagian lengan Sulawesi Utara muncul di sekitar sana akibat adanya batas konvergen antar lempeng samudra. Lalu pada 30 juta tahun yang lalu, dapat kita lihat pada gambar bagian Asia retak sedikit di selatan Cina, terus mengembang dan membentuk lempeng samudra baru yang sekarang dikenal sebagai lempeng Laut Cina Selatan. Lempeng Pasifik masuk ke bawah Filipina dan begitu juga dengan bagian utaranya, lempeng Australia, menyebabkan di lempeng Filipina ini terus muncul pulau-pulau kecil. India juga terus bergerak ke utara, menabrak Asia, dan kelak akan menyebabkan munculnya pegunungan Himalaya. Pada masa 15 juta tahun yang lalu, kita bisa lihat pada gambar, Sula dan Papua menjadi bagian dari Australia, hampir berada pada posisinya sekarang. Sula membentuk apa yang kita kenal saat ini sebagai Sulawesi Tenggara, serta Kepulauan Maluku sebelah selatan, atau Seram dan sekitarnya. Lempeng Filipina pecah membentuk lempeng Sulawesi. Subduksinya memunculkan bagian yang sekarang menjadi bagian dari Sulawesi Tengah.
Halmahera terbentuk akibat subduksi Australia ke bawah Filipina. Letaknya masih jauh dari posisinya saat ini. Batas lempengnya bergerak transport atau bersisian, menyebabkan Halmahera itu bergerak menuju posisinya sekarang. Sejak 5 juta tahun yang lalu hingga sekarang, tampaknya tidak banyak perubahan besar yang terjadi. Tentu saja ada perubahan-perubahan kecil seperti kemunculan pulau-pulau baru atau hilangnya pulau-pulau lama, munculnya patahan baru, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.